Game Pokemon utama memiliki spesies unik yang semakin bertambah hingga game Pokemon Scarlet and Violet dirilis. Dan dengan daftar yang diperluas itulah, muncul lebih banyak Pokemon dari setiap tipe. Tipe api termasuk yang paling populer dalam game Pokemon itu sendiri, yang sebagian besar dicirikan oleh kekuatan mereka dalam special attack. Namun, dari generasi ke generasi, pengelompokan ini menjadi lebih beragam ya kan? Sebagian berkat kombinasi dual type yang bisa dibilang sangat kreatif. Pastinya peringkat Pokemon terkuat kayak gini tuh bisa naik turun tergantung pengenalan generasi baru gitulah. Dan hari ini aku menyiapkan beberapa Pokemon tipe api ganda non-legendary paling kuat berdasarkan pendapat pribadi. Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Houndoom. Houndoom mungkin merupakan salah satu Pokemon paling berkesan yang berasal dari Johto Region generasi kedua, yang menjadi favorit penggemar berkat desain garangnya. Anjing jahanam bertipe Fire Dark ini memiliki desain yang menurutku juga cukup luar biasa, dan merupakan garis evolusi pertama yang menampilkan kombinasi tipe Fire Dark itu sendiri. Dan meskipun Houndoom mungkin bukan spesies yang benar-benar paling kuat secara fisik di kelasnya, ia dapat digunakan sebagai semacam persiapan yang sangat mengagumkan. Pokemon ini dapat diajarkan kekuatan yang beragam dari dua tipe di dirinya, dan itu sebelum Mega Evolution-nya memperkuatnya juga. Ya kalau mau tambah kuat tinggal jadikan Mega Houndoom. Skeletorch. Meskipun bukan satu-satunya tipe Fire Ghost yang diperkenalkan di Scarlet and Violet, Skeletorch adalah petarung tangguh dan pesaing baru untuk Pokemon starter tipe Fire lainnya. Seperti yang biasanya ditunjukkan oleh tipe ganda tersebut, Pokemon ini tentu saja mengandalkan statistik special attack-nya agar mampu bertarung. Dengan statistik tersebut cukup mengesankan, yaitu sebesar 110. Skeletorch dapat memanfaatkan jurus-jurus tipe api dan juga hantunya dengan sangat baik. Dan khususnya signature move-nya yaitu Torch Song-nya yang bahkan meningkatkan special attack-nya satu tingkat setiap kali digunakan. Hal ini tentu saja semakin memberikan ruang besar bagi setiap kekuatan berbasis spesial untuknya. Volcarona. Meskipun tipe Bug sendiri lebih dikenal karena kelemahannya dalam pertempuran, Volcarona menentang segala rintangan sebagai tipe ganda Bug Fire. Pertama kali diperkenalkan di Unova Region di Pokemon Black and White, spesies ini menunjukkan kehadirannya dalam persaingan bahkan saat itu juga. Dan meskipun situasi dalam persaingan berubah seiring Pokemon baru diperkenalkan, tapi kehadiran kekuatannya dalam pertempuran tidak banyak berubah loh ya. Volcarona tidak hanya hebat dalam hal statistik special attack-nya, tetapi juga menghilangkan kiasan tentang tipe Bug yang lemah dengan menghadirkan statistik special defense yang tinggi juga, menekankan dirinya sebagai Pokemon tipe ganda yang tidak boleh diremehkan. Charizard. Meskipun mungkin banyak penggemar lama akan merasa bosan atas sikap pilih kasih The Pokemon Company terhadap Charizard ini, tapi Pokemon starter bertipe Fire ini tetap menjadi Pokemon klasik Kanto yang juga paling disukai. Pokemon ini bukanlah Pokemon terkuat di kelasnya sebenarnya, tetapi berbagai buff yang diterimanya dari generasi ke generasi membuatnya menjadi petarung yang tangguh dalam beberapa pertempuran. Kelemahan Charizard yang paling mencolok adalah kerentanannya 4 kali terhadap tipe Rock, tetapi memperluas kumpulan move dengan setiap permainan baru dan juga gimmick seperti Mega Evolution tentu saja akan mengubahnya menjadi kekuatan yang sangat-sangat kuat. Armarouth. Scarlet yang eksklusif untuk Ceruledge, dan lawan Violetnya yaitu Armarouth adalah salah satu spesies tipe api baru terbaik yang diperkenalkan dalam game generasi ke-9. Untuk melengkapi hubungan yang dimilikinya dengan yang pertama, Armarouth menggunakan tipe ganda Fire Psychic dan memiliki stat special attack untuk mendukungnya. Kedua tipe tersebut secara alami memang condong ke arah special attack ya, jadi ia memiliki banyak kelebihan dalam hal kumpulan movesetnya. Berbicara kekuatan, ya Pokemon ini sudah jelas tampak cukup kuat karena kombinasi tipe tersebut juga punya move yang kuat-kuat. Talonflame. Pokemon ini sebenarnya tidak lagi sama sejak asetnya dikurangi pada generasi game Pokemon berikutnya. Tetapi ya, Talonflame masih merupakan teman yang kuat dalam pertempuran. Pokemon bertipe Fire Flying ini mendapat kehormatan sebagai salah satu burung regional terbaik dari game Pokemon.
Hidden ability milik Talonflame yaitu Gel Wings sering disebut sebagai poin tertinggi untuk kekuatan Pokemon ini karena memberikan prioritas ekstra pada gerakan tipe flying gitu. Dan dengan statistik speednya yang bisa dibilang cukup tinggi, ia dapat menyerbu untuk menggunakan serangannya yang kuat kayak misalnya Brave Bird untuk menghantam lawannya. Yang pastinya Pokemon ini masih sering digunakan dengan kekuatan dan kemampuan tersembunyinya tersebut. Blaziken. Legendary atau bukan ya, starter Hoenn Blaziken adalah salah satu Pokemon tipe Fire yang paling terkenal dan kuat secara umum dalam permainan. Ia juga merupakan starter pertama yang menggunakan tipe ganda yaitu Fire Fighting. Blaziken sendiri cukup mengesankan ya, dengan Pokemon yang membanggakan statistik fisikal dan juga spesial yang besar, yang membuatnya lebih dari sekedar mampu sebagai penyerang campuran, tetapi juga bisa jadi petarung andalan. Dan ini juga pertanda baik ya, mengingat fakta bahwa Fire condong ke gerakan spesial, sementara Fighting lebih condong ke gerakan fisik. Blaziken memanfaatkan keduanya dengan sangat seimbang dan menjadikannya cukup kuat. Cerulege. Setidaknya ada sebutan terhormat untuk Pokemon terkuat yang diperkenalkan di Scarlet and Violet secara keseluruhan. Cerulege adalah kekuatan yang harus diperhitungkan berkat penyebaran statnya dan juga tipe ganda yang melengkapinya. Sebagai lawan dari Armarouth yang lebih defensif, Cerulege justru memiliki tipe ganda Fire Ghost yang gak kalah kuatnya. Kombinasi tipe yang menarik mengingat kecenderungan Fire dan Ghost terhadap serangan spesial, namun Pokemon ini tetap bekerja secara fisik berkat statistik attack yang mengesankan dan moveset yang beragam. Apalagi signature move fisikalnya yaitu Bitter Blade yang kuat banget. Chandelure. Tipe Ghost Fire lainnya, ya jangan bosan lah ya kan. Chandelure adalah Pokemon yang layak disebut dan juga muncul pertama kali di Black and White. Sebagai Pokemon hantu yang berakal, Chandelure yang estetik ini memiliki beberapa keunggulan taktis yang patut dicatat dalam pertempuran ya, meskipun ia tidak termasuk dalam Pokemon yang paling populer digunakan di dalam game. Tipe ganda dan juga penyebaran stat Chandelure menjadikannya special attacker yang ideal. Di samping statistiknya yang menakutkan, speed milik Chandelure yang lumayan juga memberinya cukup ruang untuk melancarkan gerakan spesial yang dahsyat. Iron Moth. Konsep paradoks Pokemon dicetuskan untuk Scarlet and Violet dengan gagasan bahwa mereka adalah spesies asli kuno atau futuristik yang kebetulan tampak mirip dengan yang ada di garis waktu saat ini. Iron Moth yang memiliki tipe Fire Poison adalah salah satu Pokemon paradoks futuristik yang mengambil satu halaman dari kemiripannya dengan Volcarona dalam penampilan dan juga kekuatan. Pokemon yang kuat ini bukanlah Pokemon legendary, tetapi statistiknya menjadikannya salah satu yang paling mendekati Pokemon legendary dengan total penyebaran yang sangat besar yaitu 570. Dengan tipe dan penyebaran statistik yang ideal, tentu saja membuat Iron Moth menjadi penyerang yang handal. Dan itulah beberapa Pokemon api tipe ganda non-legendary yang paling kuat menurutku. Beda orang beda pendapat, jadi kalian bisa berpendapat aja kira-kira yang mana yang paling kuat. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di pembahasan atau video lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.